Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Adila Novianda Syam. Di sini saya akan menjelaskan bagian room di dalam sistem manajemen hotel. Baik, ini untuk tabelnya, untuk migrationnya. Di sini kita membuat kelas anonim yang mewarisi migration digunakan untuk membuat tabel rooms. Ini untuk menjalankan fungsi migrasi atau untuk membuat tabel. Bagian ini membuat tabel room di database. Bisa kita lihat di sini ada kolom ID sebagai primary key, auto increment, ada room number. Untuk nomor kamar harus unik. Di sini adalah jenis kamar, misalnya standar, deluxe, atau presiden. Di sini ada deskripsi kamarnya. Terus di sini adalah harga per malamnya. Untuk desimal ini, harga per malam tipenya desimal. Lalu ada boolean untuk status ketersediaan. True artinya tersedia. Kalau false berarti artinya sudah terisi. Lalu di sini adalah kondisi di mana kamar tersedia, diproses atau ditempati. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut ketika kita masuki view di hasil run sebenarnya. Integer kapasitas maksimal dan timestamp, kolom created dan update otomatis. Lalu ini adalah untuk membatalkan migrasi atau menghapus tabel. Sebelah sini adalah menghapus tabel rooms jika ingin di rollback. Setelah itu kita masuk ke seedernya. Seeder itu untuk data dummy. Ini memanggil model room agar bisa digunakan untuk insert data. Lalu di sini public function run dijalankan saat kita menjalankan command dabaseed. Lalu data kamar hotel yang akan dimasukkan ke tabel rooms adalah room number, nomor kamar, tipe kamar, deskripsi kamar, harga per malam, status ketersediaan, dan kapasitas tamu. Lalu data kamar lainnya juga diikuti dengan format yang sama dengan total 10 kamar. Bagian sini for each rooms as room, loop untuk memasukkan semua data ke tabel rooms. Lalu kita masuk ke bagian modelsnya. Nah, ini adalah bagian modelsnya. Ini untuk menentukan kolom yang boleh diisi. Adalah nomor kamar, tipe kamar, deskripsi kamar, harga per malam, tersedia atau tidak, status kamar, dan kapasitas. Dan ini adalah relasi one to many, satu kamar bisa dimiliki banyak reservasi, asal tanggalnya beda-beda. Kayak gitu. Lalu untuk controllernya, ini menyimpan logika. Nah, di sini menampilkan semua daftar kamar. Rooms room all mengambil semua data kamar dari database dan ditampilkan ke rooms index blade PHP. Lalu form untuk menambahkan kamar baru. Ini menampilkan view form tambah kamar. Bagian sini adalah untuk menyimpan data kamar baru ke database. Dan di sini adalah validasi input dari sistem. Room number-nya ini wajib unik. Ini untuk tipenya, deskripsi, harga per malam, kapasitas, status. Ini untuk otomatis set berdasarkan status. Ini simpan untuk ke database. Dan ini redirect kembali ke halaman indeks dengan pesan sukses. Jadi kamar berhasil ditambahkan, kayak gitu. Lalu ini adalah menampilkan kamar tertentu. Dan menampilkan detail kamar. Selanjutnya ini menampilkan form edit untuk kamar tertentu dan menampilkan tampilan form edit. Lalu sebelah sini adalah untuk validasi data yang diedit. Boleh sama jika tidak berubah untuk bagian room number. Dan selebihnya sama kayak tadi. Ini untuk update otomatis, ini untuk simpan perubahan ke database, dan redirect kembali menampilkan pesan sukses, kamar berhasil diperbarui. Bagian ini untuk menghapus data dari database. Ini cek apakah kamar sudah pernah dipesan atau enggak. Kalau misalkan error, kamar tidak dapat dihapus karena memiliki reservasi terkait. Terus ini untuk hapus data jika tidak ada reservasi. Dan return redirect room index, kamar berhasil dihapus. Sekarang kita akan masuk ke bagian view-nya, di mana ada create blade, edit blade, index blade, dan show blade PHP. Baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian view-nya. Ini adalah index blade PHP bagian rooms. Di sini
menggunakan layout utama aplikasi. Lalu bagian sini adalah header halaman dan tombol tambah kamar. Di sini ada tulisan daftar kamar, lalu ada tombol dengan tombol biru tambah kamar, dan menampilkan daftar kamar. Ada nomor, tipe, kapasitas, harga malam, status, dan aksi. Lalu di sini adalah looping data kamar. Lalu menampilkan status kamar dengan warna beige sesuai dengan sukses itu warna hijau tersedia, warning atau kuning artinya pending, danger terisi, warna merah. Terus kalau status belum diset, menggunakan sukses warna hijau tersedia. Jadi pokoknya kalau yang tersedia itu hijau, kalau yang nggak tersedia itu warnanya merah. Lalu ada tombol lihat, edit, hapus, pakai icon kecil gitu. Di sini ada button untuk edit, hapus, dan lihat menggunakan metode pause. Dan ada pesan konfirmasi dulu, apakah Anda yakin ingin menghapus kamar ini? Lalu jika tidak ada data kamar, maka akan menampilkan pesan tidak ada data kamar. Dan ini untuk script tambahan untuk data tables. Lalu di sini adalah bagian create atau menambahkan kamar. Di sini header halamannya tambah kamar baru, lalu ada tombol kembali ke halaman daftar kamar menggunakan tombol warna abu. Di sini ada form untuk menambahkan data kamar, ada input nomor kamar, lalu di sini ada drop down tipe kamarnya. Ada tipe standar, deluxe, suite, eksekutif, presidential, seperti itu. Lalu ini adalah untuk input kapasitasnya, jadi bisa diinput 1 orang, 2 orang, dan selanjutnya. Lalu input harga per malam. Tadi tuh pakai boolean, jadinya tuh gak usah pakai titik nanti kalau di inputnya. Lalu ini adalah deskripsi kamarnya, misal ini dilengkapi dengan wifi atau ini menghadap ke pemandangan kayak gitu. Ini untuk drop down status kamarnya, available, pending, atau occupied. Lalu di sini ada tombol submit dan reset. Reset itu berarti untuk diulangin lagi gitu. Ini untuk submit berarti untuk simpan data kamarnya. Nah, ini untuk edit. Di sini edit kamar, lalu sama aja sih sebenarnya kayak tombol yang menambahkan, cuma ini merupakan edit. Jadi kamar yang udah ada tuh bisa diedit lagi sama kita gitu. Bisa ubah namanya, bisa ubah nomor kamarnya, bisa drop down tipe kamarnya, diubah, input kapasitas, input harga per malam, deskripsi kamarnya diubah, seperti itu. Jadi bisa diedit-edit lagi di bagian edit blade itu. Lalu ada untuk show blade PHP-nya. Di sini adalah header, halaman detail, dan tombol aksi. Ini tombol edit dan kembali. Lalu di sini ada button kembali lagi pakai yang abu, secondary. Lalu ini kolom kiri informasi kamar, room number, tipe kamar, kapasitas, harga per malam. Ini menampilkan status dengan beige. Tadi yang kita sebutkan, kalau misalkan tersedia hijau, kalau misalkan pending kuning, kalau terisi merah kayak gitu. Lalu ada deskripsi, kolom kanannya reservasi terkait kamarnya. Ini menampilkan reservasi terkait, reservasi menampilkan 5 reservasi terbaru. Ini dijelaskan lebih lengkap di bagian reservasi tentunya. Lalu ini nama tamu dan status reservasi, reservasi status pending. Nah, tadi ini dengan badge-nya masing-masing. Lalu ada tanggal check-in dan check-out-nya. Ini karena kita pakai date, jadi nggak usah diketik, langsung aja milih gitu. Dan ini adalah jika lebih dari 5 reservasi, tampilkan tombol lihat semua. Jadi kalau misalkan udah dimasukin nih 6, berarti yang ditampilnya itu 5 terakhir aja. Yang pertama bangetnya itu nggak diliatin kayak gitu. Lalu di sini untuk tidak ada reservasi. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian sistemnya, hasil run-nya. Baik, sekarang kita masuk ke bagian tampilan aslinya. Jadi, ini tampilan awalnya, ini untuk user atau guest. Terus untuk kamarnya itu kita bisa lihat di sini.
ini didemonstrasikan oleh bagian yang menangani quest. Kita masuk ke bagian room aja. Nah, di sini di dashboardnya juga terlihat ada 10 kamar tersedia dengan reservasi itu ditampilkannya kayak seperti ini. Kalau misalkan total reservasinya itu lebih dari 5, jadi ditampilkan cuma 5. Nanti lihat semuanya tuh buat liatin yang lainnya. Dan ini untuk ringkasan pendapatan hari ini dan minggu ini. Ini untuk tingkat huniannya. Bisa kita lihat. Misal tahunan ada penurunan soalnya ceritanya kan lagi COVID gitu. Nah, kayak gitu di sini ada kamar tersedia. Lihat detail. Nah, di sini adalah daftar kamarnya. Kita demonstrasikan tambah kamar. Misal nomor kamarnya adalah 707. Pilih tipe kamarnya standar untuk 2 orang. Deskripsinya memiliki balkon. Status kamarnya tersedia. Lalu kita simpan. Gak kelihatan. Bisa terlihat di sini. Oh, ini bisa diedit. Kita bisa edit. Tunggu dikecilkan dulu biar mudah. Nah, di sini kita bisa edit. Untuk harga per malamnya itu misal 450. Nah, nggak usah pakai titik biar pas gitu. Nah, di sini udah bisa 450 atau kita ubah nih. Terisi. Update. Kalau ini kan badge-nya warna hijau ya, tapi kalau untuk terisi itu badge-nya warna merah. Kalau misalkan untuk pending, badge-nya warna kuning. Update. Seperti itu. Baik, misal kita mau melihat detailnya. Nah, ini adalah informasi kamarnya, nomor kamar, tipe, kapasitas, harga, per malam, status, deskripsi, dan memiliki balkon. Di sini ada tombol kembali menggunakan warna abu-abu dan tombol edit menggunakan warna kuning atau danger, warning warna kuning. Lalu kita bisa ini kembali. Kita sudah mencoba menambahkan kamar, kita sudah mencoba mengedit kamar, kita sudah mencoba melihat kamar. Sekarang kita coba untuk menghapus kamar. Nah, di sini ada muncul dulu pop-up konfirmasi. Apakah Anda yakin ingin menghapus kamar ini? Oke. Kamar berhasil terhapus. Baik, sekian terima kasih bagian kamar untuk tampilannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita lanjut ke bagian selanjutnya.